Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam kajian Bible oh Bible. Kali ini kita sudah masuk ke nomor 081 hingga 085 ya. Seperti biasa, saya akan ditemani dengan seorang rekan, yaitu Mas Dasa nih. Ya. Assalamualaikum Mas Dasa, gimana Mas, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dondi. Pak Dondi gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Mas Dasa nih. Ya, ini kedua kali ya Mas Dasa temenin saya, senang sekali saya bisa ditemenin. Kita sama-sama kaji ya, Bible oh Bible. Nah ini memang begini, oh ya, sebelum kita mulai, saya ada pesan dulu untuk para pemirsa ya, seperti biasa. Saya ingin mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah, bisa menyalurkan ke Yayasan Pembina Mualaf atau HIT ya, dengan nomor rekening di Bank Mandiri Syariah, nomor rekeningnya kode bank 451 11 88 88 99 95. Dan juga para pemirsa juga bisa ikut berpartisipasi dalam wakaf untuk tanah yang sedang dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mualaf yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar, ya, di mana di tanah tersebut akan dibangun pondok pesantren dan pusat pembinaan mualaf. Baik, apa isinya daripada Bible oh Bible 081 hingga 085? Ya, simak kajian berikut ya. Baik, terima kasih ya buat para pemirsa yang masih setia mengikuti kajian Bible oh Bible. Oh ya, mungkin kita ngobrol sebentar nih, Mas Dasa nih. Mas Dasa mengikuti terus ya kajian Bible oh Bible ya, dari awal ya? Wes, pengikut setia nih Pak, subscriber Pak Dondi. Gimana kesan-kesannya gitu dengan kajian seperti ini? Apa bermanfaat atau biasa aja atau mungkin kurang bermanfaat atau gimana coba Mas? Sangat sambil saya persiapkan sekali, ini Pak. Sangat bermanfaat sekali Pak, dapat ilmu-ilmu baru tentang kristologi, dapat bahan-bahan baru untuk kita suguhkan sama teman-teman kita umat Kristen. Ya, jadi tujuan saya bikin kajian ini bukan untuk mengolok-ngolok ya, bukan untuk menghina. Gitu ya. Kita tidak menafsirkan, kita hanya menampilkan ayat-ayat yang kita ambil dari Bible-nya mereka sendiri, dan kita hanya menampilkan tulisan-tulisan yang ada di dalam ayat tersebut, kemudian kita serahkan kepada pemirsa gitu ya, bagaimana apakah ayat-ayat ini cocok atau bertolak belakang atau ada perbedaan atau ada kontradiksi, silakan menilai sendiri gitu ya. Iya. Oke, sekarang saya akan tampilkan Bible oh Bible yang 085 hingga 081 sampai 085 ya. Ya. Baik. Atau Mas Dasa mau bacain? Tapi ini cukup panjang Mas nih Mas. Intinya aja Pak, poinnya aja Pak ya. Ya, poinnya itu yang nomor 81 itu sewaktu di kuburan Yesus itu murid-murid diperintahkan pergi kemana gitu. Oh iya. Ya. Ini langsung apa gimana ya Pak? Ya, langsung silakan coba. Ya, kalau menurut, tapi ini ketutupan ini lagi judul bawahnya. Oh, oke. Kalau sebentar, saya tutup dulu nih yang ini. Atau gini, ini kan karena cukup panjang ya, nanti yang pendek coba saya minta Mas Dasa ya. Oke, kalau yang 81 itu diperintahkan pergi kemana murid-murid sewaktu di kuburan Yesus ya. Bentar, ini harus salah ketik nih.
Di Matius ya, Matius 28 ayat 5 sampai 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ya. Kemudian saya lanjutkan di ayat 8-nya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Di ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Pergi kemana, Mas Dasa? Ke Galilea. Galilea ya. Oke, kita lihat Ya. lagi di Markus. Di Markus 16 ayat 6 sampai 7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Ke mana, Mas Dasa? Galilea. Masih Galilea. aman, Pak. Masih aman. Nah, di Lukas, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ada disuruh kemana nggak nih, Mas, di Lukas, Mas? Nggak ada yang Ya. nggak ada disuruh kemana-mana ya, Pak. Oke, yang Yohanes 20, 13 sampai 17. Mas Dasa tolong bacain coba. Kebaca nggak, Mas? Ya, kebaca. Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai 17. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya. Batas itu, ya. Ini yang ayat 16-nya. Kebaca nggak, Mas? Ayat 16. Belum kelihatan. Saya lanjutin ya. Belum, Pak. Iya, ya, Pak. Nah, ayat 16-nya dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, Mas Dasa lihat nggak di Yohanes 20, 13 sampai 17 itu ada perintah untuk murid-murid Yesus pergi kemana gitu? Oh, Mas Dasa kelihatannya putus ya. Halo, Mas Dasa? Iya, Pak. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Nah, tadi di Yohanes saya udah bacain. Di Yohanes 20 ayat 13 sampai 17 tidak ada perintah untuk murid-murid Yesus pergi ke mana pada waktu mereka di kuburan ya. Jadi kalau kita simpulkan di Matius dan Markus disuruh mereka pergi ke Galilea. Ya. Di Lukas dan Yohanes tidak disuruh kemana-mana gitu kan? Iya. Ya. Cuman ngomong-ngomong nih, Mas. Ngomong-ngomong nih ya, yang di Yohanes nih ya. Yang di ayat 13 tuh ya, kebaca nggak ayat 13? Yang ayat 13. Kelihatan, ada? 13 tuh, iya, Tuhanku telah diambil orang itu ya, Pak. itu maksudnya gimana tuh ya, Tuhan kok diambil orang ya? Ini sering saya bahas, ya itu tadi alasannya biasa. Ya wajar dia sebagai manusia saat itu. Oh, sebagai manusia saat itu ya. Iya. Kasihan ya, Tuhan bisa diambil orang ya. Iya.
Tuhan dikira hantu juga ada ya Pak ya? Oke, kita lanjut ya. Iya Pak. Nomor 82, bolehkah Yesus disentuh sebelum diangkat ke Bapa? Ya. Di Matius dikatakan boleh, Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Nah, kalau dipeluk kakinya berarti kan boleh ya disentuh ya, berarti ya. Iya boleh. Nah, Boleh dong. di Markus, di Lukas itu tidak diceritakan atau tidak ada cerita orang yang menyentuh atau memeluk Yesus ya. Nah, di Yohanes itu bicaranya begini. Di Yohanes 20 ayat 17 ya. Perhatiin ya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Nah, di situ jelaskan perintahnya Iya. kan, "Janganlah engkau Iya, memegang iya. aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa," dan seterusnya gitu kan. Iya. Tetapi di Yohanes 20 ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, kalau gitu gimana nih, Mas Dasa? Di Yohanes Nggak 20:17, konsisten. jangan engkau memegang aku. Yohanes Iya. 20:27, taruhlah jarimu di sini gitu Di kan, lambungnya ya Pak ya? dan cucukkan ke dalam lambungku gitu kan. Iya, iya. Berarti kan boleh disentuh ya. Iya, nggak konsisten ya Pak. Gimana dong? Ah, bingung saya Pak. Pusing, pusing ya Mas Pusing, ya kalau ikut Bible ya. pusing. Tapi kan ini kan pusing-pusing nikmat gitu ya. Mantap ini Pak. Oke, kita lanjut ya ke nomor 83 ya. Ya. Nah, nomor 83 itu di manakah Yesus pertama kali menampakkan diri setelah kebangkitannya? Di mana? Di Matius dikatakan, Matius 28 ayat 16 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini di sini Yesus kemana Mas? Menunjukkan kepada orang kemana? Di bukit Coba Galilea kan? diulang lagi. Iya Pak. Nah, di Markus 16:14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelum dan sesudahnya di Markus ini digambarkan bahwa pertama kali Yesus menampakkan diri itu di Yerusalem, Mas, ya. Nanti bisa Iya. dicek ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Iya. Di Lukas juga demikian, ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Nah, cerita ini kalau kita lihat ayat sebelum dan sesudahnya, itu akan terlihat jelas bahwa ini kejadiannya masih di Yerusalem. Yerusalem. Ya, di Yohanes juga Iya, begitu, kurang lebihnya seperti iya, itulah ya. iya. Nah, artinya di sini Matius menceritakan hal yang berbeda. Kalau Iya. yang lain semuanya menceritakan itu kejadiannya di Yerusalem, hanya Matius yang bertemu Yesus, di mana Yesus bertemu dengan murid-murid itu di Galilea Galilea. gitu. Ya, Ya. Ini kan artinya ada perbedaan gitu kan. perbedaan. Oke. Jelas beda ya Pak Sekarang Yerusalem Galilea. ya gini ya, Yerusalem Galilea itu ya lumayan jauh. Kalau melihat dari kota Galileanya ke Yerusalem mungkin kurang lebih sekitar, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah ya, mungkin Iya. sekitar, kalau dari Yudea ke Galilea itu sekitar 150 kilo. 150 ya. Kalau dari Yudea ke Galilea, ya. Iya. Kalau dari Yerusalem Kalau ke Galilea ya mungkin separuhnya atau kurang lebih lah ya, mungkin sekitar iya, iya. 70-80 kilo ya. Yo, masih jauh juga itu Pak. Ya, nanti kalau mau dicek bisa di peta Alkitab ya. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor 84 nih ya. Nah, Iya. 84 ini mengenai tanda-tanda Yesus ya. Tolong diperhatikan nih ya. Nah, di Yohanes 2 ayat 11 dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama ya. Ini yang saya garis Iya. bawahi ya. Dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya,
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, ini tanda pertama kan? Tanda pertama. Oke. Yang berikutnya di Yohanes 2 ayat 23 ini sebenarnya nggak jauh nih, masih sama-sama di Yohanes 2 nih. Iya. Cuman beda berapa ayat? Beda 12 ayat ya. Satu perikop ya Pak ya, Mas ya. Ya, masih. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kalau tanda-tanda berarti maksudnya apa, Mas? Ya, tandanya sudah berkali-kali gitu mereka, Pak. Dia Banyak ya? memberi tanda gitu ya. Iya, udah Nah, banyak. berarti tanda-tandanya udah banyak ya? Iya. Oke. Sekarang perhatikan nih yang ketiga nih. Di Yohanes 4 ayat 54 ya. Ini kan berarti udah beda pasal nih kan? Iya, iya. Dikatakan begini, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ada yang aneh ya, Mas? Iya, itu harus itu tanda pertama ya, Pak ya. Ya, gimana ya? Yohanes 2:11 itu tanda pertama kan? Iya, itu Yohanes 2, karena itu di Kana tuh di Galilea, oh ya, Galilea. ya kan? Nah, di Yohanes 2:23 itu tanda-tandanya kan udah banyak. Iya. Karena dituliskan telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Berarti kan tandanya lebih dari satu kan kalau begitu? Iya, betul. Betul kan? Nah, sedangkan di Yohanes 4:54 dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus. Jadi ada tanda pertama, ada tanda-tanda yang banyak. Ini sekarang ada Tanda kedua, ada balik yang, lagi dia. gimana dong? Kan tadi udah banyak. Cuman hanya bisa menarik napas saja Pak, menarik napas panjang. Mungkin lupa kali penulis Yohanes, lupa kali ya. Udah nulis banyak gitu Namanya ya. kilap dia Pak, maklumin aja Pak. Oh, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 85 ya. Nomor 85 ini adalah Kemana kau saya pergi? kasih judul Kemana Engkau Pergi gitu ya. Nah, kemana engkau pergi ini adalah pertanyaan yang ditanya oleh murid-murid Yesus kepada Yesus ya. Ini bisa diperhatikan nih. Di Yohanes 13:36 ya. Kelihatan nggak, Mas? Ya, kelihatan. Bukan ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, ya, ini maksudnya kan berarti kan bicara kepada Yesus kan? Iya. Kemanakah engkau pergi? Ya. Nah, Yesus menjawab nih, jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ya. Di Ya. sini kan berarti kan Simon Petrus sudah bertanya ke Yesus kan? Iya. Kemana kau pergi? Oke ya, Simon Petrus sudah bertanya ke Yesus kan? Iya. Oke. Sekarang di Yohanes 14 ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, ini Thomas bertanya kepada Yesus kan? Iya. Oke, berarti Thomas bertanya kepada Yesus ya. Terus ya. Sekarang kita lihat di Yohanes 16 ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Nyambung, Mas? Bentar, Pak, suaranya putus-putus, Pak. Kan gini, di Yohanes 13:36, Simon Petrus sudah nanya ke Yesus kan, kemana engkau pergi kan? Pergi. Ya. Dia sudah bertanya Di ya, Yohanes Pak. 14:5, Thomas sudah bertanya ke Yesus, kemana engkau pergi? Iya. Ya kan? Artinya, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Artinya kan Thomas sudah menanyakan ke Yesus, kemana engkau pergi kan? Iya. Nah, di Yohanes 16 ayat 5, kok Yesus ngomong tidak ada seorang pun dari kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Gimana dong? Aduh, Pak Dondi ini, aduh. Gimana, Wan? Pak Doni Ini nemuan aja yang beginian. Saya harus itu nyambungnya itu harus 2-3 kali loh Pak diulang Pak. Baru gitu saya ya? itu.
Boleh juga ya yang nulis Alkitab ini ya. Nah, lupa atau gimana gitu ya? Iya ya Pak. Nggak bisa juga lupa, bisa juga yang nulis banyak orang mungkin kalau begini ya. Iya betul Pak. Hanya sekedar katanya itu ya kali Pak. Nah, Simon Petrus sudah nanya, Thomas sudah Iya. nanya, Yesus bilang nggak ada yang nanya gitu. Mungkin nggak kedengeran mungkin Pak Yesus ya Pak. Namanya sebagai manusia Pak, 100% manusia. Oh iya iya iya, mungkin Yesus lupa. Mungkin Yesus lupa kalau Petrus sudah pernah nanya, Thomas sudah pernah nanya gitu ya. Oke, lanjut Mas. Lanjut Pak. Lanjut. Makin seru aja Udah ini. nomor 85 udah habis dong berarti Ini dong. 85 bonus. Oh, bonus. Aduh, ingat Ya, aja. sebelum diomongin saya minta duluan, Pak. Siap. Oke, bonusnya kali ini adalah, nah ini Yohanes 13 ayat 13. Ini ayat yang paling sering dibawa oleh saudara-saudara kita yang Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Ya, sering dengar kan ayat ini kan? Belum tampil ayat. Hah, belum tampil? Iya. Udah kelihatan itu? Yohanes 13 13. Ini Belum masih belum 36 kelihatan. saya, Pak. Belum kalau di saya, Pak. Oke, sambil nunggu saya bacain aja ya. Iya, Pak. Ya, Yohanes 13 13. Kalau kita lihat versi yang KJV ya, King James Version, dikatakan begini, "Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am." Ya. Terjemahannya, kalau di bahasa Indonesia nih, kita lihat ada beberapa versi nih. Ada TB ya, terjemahan baru, ada KSI, ada ND, ada Syalaber, ada Klingket. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Iya, Pak. Kalau di TB, udah kelihatan Mas Dasa? Masih belum ini, Pak. Oh belum, Ini kasihan amat ya. sinyalnya, iya, waduh, Pak. Mohon Oke, dimaafkan ya, Pak. ya, saya bacain ya. Versi TB diterjemahkan begini. Oh, Kamu ini. menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, ada Tuhannya Iya, nih. Dan iya, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. iya, Nah, di versi yang KSI, ya disebutkan, kamu menyebut aku guru dan junjungan. tunjuk. Memang sepatutnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan. Di versi yang ND, itu dikatakan begini, kamu memanggil aku guru dan tuan. Ya, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Ya. Yang Ya, versi Syalaber draft, diterjemahkan begini, adapun kamu menyebut aku guru dan rabi, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Di versi yang Klingket, ya, ini yang lebih lama ya, lagi, diterjemahkan begini, bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan, ya, dalam kurung baca tuan, ya. iya, iya. Maka benarlah begitu karena akulah dia. Nah, jadi di terjemahan yang versi bahasa Indonesia, itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya bawakan 5 versi. Iya. Itu dari mulai tuan, ya, guru dan tuan, guru dan rabi, Junjungan. ya. Ada lagi Ya. guru dan junjungan. Yang terakhir adalah guru dan Tuhan. Tuh. Nah, Iya. kira-kira sama nggak? Tuhan, tuan, junjungan, rabi, itu kira-kira sama nggak Mas Dasa? Ya, sebetulnya kalau kita mikir sesuai dengan tata bahasa, mikir dengan akal sehat, ya jelas jauh bedanya ya Pak. Jauh ya. Tuhan Kalau dan kalau tuan. junjungan, rabi, tuan, itu Kalau kan rabi nggak itu guru kan rabi itu ya Pak ya. kalian gitu ya. Gimana Mas? Iya kalau rabi itu kan guru ya. Ya, rabi itu istilah guru dalam Iya ya, Yudaisme. Yudaisme. Ya, kalau apa namanya? Junjungan apa ya? Junjungan ya ya seperti kayak kita Panutan seperti kalau kita kan Nabi ya. Muhammad ya. Ya, kita juga sering menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai junjungan, begitu kan? Iya ya. Ya, Iya, tuan, panutan.
Ya, kalau tuan, tuan itu kan berarti kan orang yang mungkin mempunyai kuasa atau yang menjadi pimpinan atau Iya, yang iya. menjadi penguasa gitu atau pemilik begitu kan. Iya, Tetapi kan kata tuan dan Tuhan itu kan sesuai dengan makna yang kita tahu sekarang itu kan jauh beda ya. beda. Iya. Nah, jadi Kalau Tuhan, pertanyaannya adalah apakah tuan, junjungan, rabi itu sama dengan Tuhan gitu. Nah, kita lihat di versi yang lain, Mas. oh iya Pak. Kita lihat yang versi lain, ASV, CEV, DRB, GNB ya. Hampir semuanya menyebutkan apa? Teacher and Lord. Teacher and Lord. DRB Mm, juga Master and Lord. iya, GNB juga Teacher and Lord. Nah, kalau di bahasa Inggris ya, kalau kata Lord itu memang bisa digunakan untuk dualisme makna. iya, Artinya bisa dipakai sebagai sebutan untuk manusia yang sebagai mungkin pemilik atau pemimpin atau penguasa begitu ya. Tetapi juga bisa dipakai untuk sebutan untuk Tuhan atau God gitu ya. iya. Tetapi kalau kita lihat dari sejarahnya, ini saya sharing aja nih Mas ya. Iya Pak. Kira-kira abad ke-7 8 9 waktu ini saya kebetulan saya pernah nonton film nih. Filmnya tuh menceritakan mengenai bangsa Saxon. Bangsa Saxon itu adalah cikal bakal dari bangsa Inggris yang sekarang ya Mas ya. Oh iya, iya. Nah, ceritanya di abad-abad itu tuh bangsa Viking ya atau Viking ya yang Iya, iya. dari Norwegia itu sedang apa namanya bukan menjajah tapi apa namanya masuk ke dalam daerahnya yang kita kenal dengan daerah Inggris sekarang gitu. Iya, iya. Nah, kalau di daerah itu yang saya sebut tadi bangsa Saxon, mereka kalau menyebut seseorang yang mempunyai tanah gitu ya, sebentar. Itu mereka menyebut dengan awalan Lord. Ya, contoh Iya, misalnya orang iya. itu namanya Dasa. Iya, Saya manggilnya tuh misalnya Lord Dasa gitu. Ya. Nanti pada waktu iya. mereka memanggil raja, mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Lord King gitu Iya. ya. Beda kan kelihatan ya. Iya, iya Pak. Tetapi pada waktu mereka masuk gereja, mereka menyebut Tuhannya, itu mereka menyebutnya dengan apa? Lord God gitu. Jadi ada Lord nama orang, ada Iya. Lord King dengan title juga, Untuk sebutan Tuhan juga ya. ya. Ada juga Lord God, God juga sebutan kan, title kan. Nah, jadi tetap ada perbedaan yang namanya God dan Lord gitu kan. Iya, iya Nah, Pak. sekarang saya tunjukin nih salah satu contoh nih ya. Salah satu contoh bahasa Inggris yang di King James Bible, saya perlihatkan di 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, sebentar. Saya share dulu nih, Mas. Nah, ini adalah Bible King James Version. Kelihatan nggak, Mas? Belum tampil Pak. Belum ya? Oke, bagi para pemirsa ya. Ini Iya, adalah Bible bahasa Inggris yang versi King James Bible nih ya, kelihatan ya. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan begini. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Ya, kedengeran Mas Dasa? iya kedengeran Pak. Nah, tadi di atas untuk the Father, mereka menggunakan sebutan apa? The God, ya. Ya, Iya, dengan iya, huruf iya. dengan G huruf besar ya. Kemudian Iya mereka Pak. menyebut Jesus Christ itu dengan sebutan apa? Lord, ya. Jadi ada Iya, perbedaan antara God dan Lord gitu. Nah, bagi para pemirsa yang mungkin menggeluti Kristologi, timbul pertanyaan kan, kenapa dibedakan antara God sama Lord gitu? Ya, kalau kita melihat Lord Jesus Christ dengan God the Father, apakah Jesus Christ ini God gitu? Kalau ini kalau di iya, bahasa iya. Inggris ya.
kita bisa tanya apakah Yesus itu God gitu kalau menurut terjemahan bahasa Inggris. Karena di bahasa Inggris menggunakan kata Lord. Ya. Iya. Kelihatan kan Mas bedanya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat di yang di bahasa Indonesia. Ya. Versi bahasa Indonesia di 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, ini memang kalau diperdebatkan memang bisa panjang nih ya memang ya. Saya share dulu sebentar yang bahasa Indonesianya ya. Nah, ini 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, perhatikan sebutan awal untuk Bapa dan Bapak. Yesus. Ya. Bapa menggunakan apa? Kata apa? Allah. Allah. Ya. Yesus menggunakan kata apa? Tuhan. Tuhan. Tuhan kan, begitu kan? Kalau kita baca ayat ini, berarti kan kata Allah itu sebenarnya dijadikan apa? Sebutan umum ya. Iya. Title begitu kan, gelar gitu kan. Iya, Pak. Tuhan juga title atau gelar kan. Nah, gelar untuk Bapa Allah, gelar untuk Yesus Tuhan. Ya Tuhan. kan? Timbul pertanyaan tadi, apakah Tuhan sama dengan Allah? Ya, itu satu. Ya. Kedua, apakah Yesus itu Allah gitu? Ya. Nah, kalau di dalam kekristenan, Yesus kan memang dianggap sebagai Tuhan yang sama dengan Bapa Allah gitu kan? Ya. Jadi mereka kadang-kadang suka menyamakan Yesus itu ya Allah gitu. Iya, iya. Betul nggak? Betul, Pak. Itu memang mayoritas mereka, tapi ada yang enggak ya, Pak ya? Ya, ada yang enggak, ada yang enggak. Ya, Tetapi ya. kalau kita melihat ayat ini, di sini kan jelas ada pembedaan gitu. Bapa dengan Allah, Yesus dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu diambil tadi kan apa namanya kalau kita sepadankan dari bahasa Inggrisnya, Tuhan itu kan Lord gitu kan? Lord. Ya. Yang Allah berarti kan God gitu kan? God. Nah, kalau kita bandingkan begitu, berarti kan ada pembedaan, ada God, ada Lord, gitu kan? Iya, iya, betul itu, Pak. Nah, jadi tolong istilahnya buat para pemirsa, ini sebagai buah pemikiran, apakah Lord itu sama dengan God? Apakah Tuhan itu sama dengan Allah, begitu ya? Ini di luar dari masalah Allah itu sebenarnya proper name atau generic name ya, Mas saya. Iya, iya. Saya nggak membicarakan Allah di sini ini proper name atau generic name, tapi kalau baca ayat ini, LAI menggunakan Allah itu sebagai generic name. Padahal kalau kita mau diskusikan lebih jauh, menurut perspektifnya Islam, dan juga perspektifnya Kristen Arab, dan juga perspektif Yahudi Arab, kata Allah itu adalah sebenarnya adalah proper name. Gitu. Nah, Hanya masalahnya LAI. ya, Pak ya. Nah, hanya LAI saja yang menggunakan kata Allah tetapi sebagai generic name. Gitu ya. Oke. Terus dirubah Ini itu, mungkin, Pak. Ya. Harus dirubah itu, Pak. Kalau di Malaysia katanya udah ya. Udah, kalau di Malaysia sih katanya dulu udah dirubah, udah dihapus kata Allahnya gitu. Iya, iya. Oke, jadi itulah bonus kita kali ini ya. Ya. Jadi yang saya kasih bonus adalah Yohanes 13 ayat 13, di mana di terjemahan bahasa Indonesia kata Master and Lord itu diterjemahkan dengan guru dan Tuhan, Dan junjungan. guru dan Tuhan, guru dan junjungan, guru dan Rabi. Gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya jadi apakah junjungan, Rabi, dan Tuhan itu adalah sama dengan Tuhan gitu? Ya. Iya, Pak. Oke, itulah yang bisa kita sampaikan pada kajian Bible kali ini. Mantap. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya menunjukkan apa yang ada di dalam Bible. Kita tidak menafsirkan, kita hanya melihat ayat-ayat yang sudah ada di tangan kita gitu ya. Maksudnya kita kan juga bisa beli Bible gitu kan, kita bisa baca, kita bisa dari isinya.
Tetapi walaupun begitu, ini hanyalah pengetahuan tambahan ya Mas Dasa ya. Iya betul itu Pak. Buat sebuah pemikiran ya Pak. Ya, kita sebagai umat muslim, pengetahuan Bible itu hanya pengetahuan tambahan. Pengetahuan Ya, wajib buat kita adalah tetap Quran begitu ya. ya betul. Jadi jangan lupa kita juga tetap harus belajar Quran gitu. Oke, Ya. Mas Dasa, ada Wah, yang mau disampaikan mungkin dari kajian kita kali ini? ya semoga aja kalau ada dari rekan-rekan Kristen yang nonton ini, ya mereka mau ya berpikirlah gitu, jangan menganggap kita menista atau apa. Kan ini kan kita nggak menambahkan dan mengurangkan ayat mereka ya Pak, apa adanya. Iya, ayat-ayat yang Ya, saya cantumkan di situ, saya copy paste dari Bible ya. Jadi saya nggak nambahin, saya nggak iya, ngurangin. dari yang ada di mereka sendiri ya Pak. Iya, saya hanya Ya. memampangkan saja gitu. Memampangkan itu apa ya? Jadi kalau Memperlihatkan mau saja, tetapi dalam bentuk tabel supaya apa? Supaya kelihatan gitu kalau memang ada iya iya perbedaan gitu. iya betul, bukan bukan sekedar cuman omongan ya Pak ya, tapi memang benar ada gitu datanya. Ya, ya, ya. Ya, iya Pak. Jadi tolong dipikirkan sendiri saja apa yang Ya, sudah saya perlihatkan. Kita di sini tidak menafsirkan yang terbaca seperti itu dan dengan istilahnya akal logika yang apa namanya? Yang sehat ya. Akal logika yang sehat tentunya kita bisa membedakan gitu loh. betul itu Kalau Pak. memang ada nama-nama ya, kalau memang tidak ada nama, sorry, kalau tidak ada nama, nama orang, nama tempat dan segala macam, mungkin kita perlu apa namanya, memikirkan lebih dalam. Tetapi kalau ada perbedaan nama, ya, perbedaan nama orang, perbedaan nama tempat, itu udah jelas-jelas sebagai kontradiksi gitu kan? Beda. Iya. Ya, Ya kalau mau oke, ya protes Mas, ya. jangan protes sama Pak Dondi ya, protes langsung aja sama Bible ya. Protesnya ke mana? Ke LAI gitu ya. Belum lagi, belum lagi yang perbedaan terjemahan bahasa Indonesia sama terjemahan bahasa Inggris ya. Oh, itu lagi ya Pak ya, panjang lagi itu Pak. Nah, oke. Ya, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu di kajian berikutnya. Gitu ya Mas Dasa ya. Amin, amin ya Pak. Siap. Amin. Baik. Kalau begitu, sebelum saya tutup, saya juga tidak lupa ingin mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang mau menyisihkan rezekinya untuk zakat, infak, sodako, bahkan wakaf ya, seperti yang tadi di awal video saya sampaikan, bisa menyampaikan ke Yayasan Pembina Mualaf di Bank Mandiri Syariah, nomor rekeningnya kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Tauhid, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal dan apa namanya? Pemberian kita gitu ya. Baik, Amin. kalau begitu saya tutup kajian kita kali ini. Wabillahi Ya taufiq Pak. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.